Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Nggak bisa. Oh, Malam. Nggak bisa buka kamera. Gimana? kenapa kagak? Harus di apa? Harus diundang buka kameranya. Atau saya undang. Nggak bisa buka kamera, harus di apa? Harus diundang. Ya udah saya buka atau ya saya bukain. Mbak Bumi itu bulat. Saya gini ya. Saya itu bingung dengan namanya itu. Kalau bumi itu bulat ya Mbak ya, kenapa air laut nggak tumpah gitu lah? Heran saya mau kayak gimana ya contohnya teman-teman. Saya ambil sesuatu dulu ya. Kagak ada sih, kelereng pun kagak ada ya. Gini aja dah ya. Ini bentuknya bulat ya contoh. Ibaratnya contoh ini bulat kan kayak gitu. Ini ada air laut di sini kan, di sini dua nih. Kenapa nggak tumpah ke bawah air lautnya coba? Adakah alasannya? Iya. Aku baru mau nanya. Nih, aku tuh baru mau nanya. Kalau menurut pandangannya Ustadz di Al-Quran tuh kayak gimana maksudnya? Itu tuh kayak gimana gitu? Karena banyak banget yang bilang ganti aja namanya, bumi itu bukan bulat, ganti aja jadi donat itu bulat gitu. Makanya aku mau nanya kalau di dalam agak mendem ya suaranya. Kalau menurut Ustadz PI sendiri itu seperti apa gitu? Baik, kalau kita lihat ya kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, bumi itu bukan bulat. Tapi seperti telur burung unta, dia terhampar. Makanya air laut kagak tumpah. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut itu tumpah gitu. Kalau bumi itu terhampar ya sehingga akhirnya dia membentuk seperti telur burung unta, itu air laut nggak akan tumpah gitu. Terus gimana konsep dengan yang diajarkan dari sekolah gitu? Katanya kan konsep apa? Keputus suaranya. Kan, ada gravitasi bumi gitu kan? Mbak, kok nggak ada suaranya ini? Hah, kok nggak ada suaranya? Halo? Gak kedengeran. Halo, Mbak, suaranya hilang loh. Halo, seriusan? Hah? Ada suaranya. Bentar ya teman-teman. Kok nggak ada suaranya? Kok di tempat saya nggak ada ya? Iya ini kagak kursi, HP juga ikut salah tingkah. Kemarin kursi, iya. Sekarang HP yang nggak bener ah. Iya. Kayak gimana Mbak? Tadi saya nggak dengar suara Anda gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz sama konsep yang diajarkan guru-guru tentang kalau ada yang namanya gravitasi? Iya betul. Jadi katanya semua yang ada di bumi ketarik gitu kan ke porosnya apa gitu kan, konsep sekolah kan. Gimana tuh? Ya gravitasi itu kan bumi itu bulat, gravitasi air laut kan dia karena ada gravitasi tadi dia nempel kan dengan permukaan bumi, betul nggak? Betul. Tapi ingat air laut itu cair loh. Meskipun dia ada gravitasi, meskipun volume air laut itu terhampar di satu titik gitu. Maka ketika bumi bulat, meskipun dia diisap oleh bumi tetap tumpah ke samping dia akhirnya. Gitu. Makanya nggak bisa bumi itu dikatakan bulat tapi terhampar gitu. Meskipun ada teori gravitasi, saya tahu itu. Berarti aku habis ini ganti bumi itu terhampar gitu ya. Aduh. Tapi jangan gantilah sesuai kita bumi itu datar gitu. Kalau itu kan menurut Al-Quran bumi itu terhampar. Kalau menurut kita Mbak kan bumi itu datar gitu.
Aku nggak tahu sih kalau misalnya emang datar ya. Iya, saya pun heran kenapa bumi itu datar di kitab Anda. Nggak ada penjelasannya sih. Makanya kalau aku ikutin konsep teori dari sekolah gitu. Bukan teori dari kitab Anda. Bukan. Oh, oke. Makanya jadi kan banyak yang DM ya, saya ganti aja jangan bumi itu bulat, ganti aja donat gitu. Ya bisa tuh. Nanti kirimin donat ke saya gitu ya. Iya, kirimin ya donatnya ke saya. Saya beli donat. Aduh. Yang rasa manis asam asin. Nah, maksud saya kan kayak gitu. Hara. Sama mau nanya lagi. Oh, mau nanya lagi, silahkan. Kenapa pembahasan yang ada di TikTok ini membahas tentang Islam dan Kristen? Apa namanya? Apa ada perdebatan tentang hilang ya suara banyak ya? Misalnya Hindu atau Buddha gitu, ada nggak ya Ustaz? Terus Ustaz sendiri kan kemarin kan nunjukin banyak buku nih. Banyak buku itu kan sering membaca gitu. Maksudnya apa Ustadz ini hanya mempelajari agama Kristen atau agama yang lain juga gitu? Kalau agama yang lain Hindu Mbak, Hindu dengan Yahudi, Buddha sedikit gitu. Agnostik dan ateis juga nggak menyeluruh gitu. Karena ateis itu nggak punya rujukan dia. Kalau Hindu kan masih ada kitabnya Yajurveda dan Mahabharata, atau di Indonesia ini dikenal dengan kitab Weda gitu. Kalaunya untuk Buddha itu kan ada Tripitaka, cuma saya bahasanya itu kurang ngerti gitu. tapi aku beneran nggak tahu ya. Tapi emang itu mereka punya kitab juga ya? Iya punya. Berarti mempelajari semuanya gitu ya, nggak hanya Islam dan Kristen? Enggak, bukan cuma Kristen, semua dipelajari. Aman. Jadi kalaunya sama saya nggak mungkin murtad Anda ya. Seperti itu. Jadi cuman aku bingungnya kenapa hanya Islam dan Kristen gitu. Gini Mbak, bukan berarti saya menjustis atau menuduh ini ya Kristen Anda gitu ya, karena kan Anda Kristen. Karena di Indonesia ini satu-satunya agama yang tidak pede dengan keagamaannya adalah cuma Kristen Mbak. Gitu. Coba lihat Islam. Tidak ada Islam itu mencomot keagamaan lain, istilah-istilahnya itu nggak ada. Lihat Buddha, nggak ada Buddha mencomot istilah-istilah Islam. Terus lihat Hindu, nggak ada Hindu itu mencomot istilah-istilah Islam gitu. Tapi kalau kita lihat Kristen, lihat di Indonesia di mayoritas Islam, kata Alkitab dicomot, nama lain Quran. Alkitab itu nama lain Quran Mbak. Habis itu nama Tuhan umat Islam dicomot. Kan nggak ada pendirian jadinya. Habis itu kagak usah di mayoritas Islam Mbak. Kristen di Bali ini ya bukan mayoritas Islam. Berubah bahasa kitabnya jadi ke Bali-Balian, jadi ke Hindu-Hinduan gitu. Bayangkan di sana kitab Kristen berubah jadi Sang Hyang Widi Yesus. Ya ngamuk lah orang Bali Hindu kalau kayak gitu. Dicomot-comot kan keagamaan mereka. Padahal Sang Hyang Widi itu kan bagaimana konsepnya kan ada gitu. Tapi Kristen gak memahami, yang penting comot gitu agar mirip-mirip dengan Hindu. Nah itu jadi kenapa di Indonesia ini hanya dengan Kristen, karena Kristen sendiri yang tidak mempunyai pendirian. Coba Mbak, Kristen itu kan kitab aslinya dari Yunani bahasanya.
Coba kalau Kristen memakai bahasa Yunani saja di Indonesia ini nggak akan ada pergesekan dengan Islam. Contoh, kata Allah diganti dengan bahasa aslinya Theos, bukan ngambil nama Tuhan umat Islam. Atau nama kitab Anda dinamakan Biblos kan gitu, bukan Alkitab nama lain dari Quran. Itu nggak akan ada terjadi pergesekan dengan umat Islam, Mbak. Saya jamin nggak akan. Iya. Gitu. Paham kan kenapa hanya dengan Kristen gitu? Ya, tapi Ustaz tahu kan ya, maksudnya kalau Kristen itu ajarannya banyak, itu maksudnya alirannya banyak gitu. Banyak, tahu ya, banyak sektanya, banyak. Ada Pantekosta, ada karismatik, macam-macam. Ada pula Advent. Tahu saya Mbak semua. Sama yang kemarin itu apa? Yang aku DM itu apa? Saksi Yehova. Iya. Kalau sendiri itu masuk ke Kristen atau bukan tuh? Yang mereka pakai kan kitab Kristen toh. Oh gitu ya. Iya, nggak mungkin saya katakan di luar Kristen, nggak mungkin. Yang dia pakai Saksi Yehova itu kitab Kristen, cuma beda paham, beda sekte. Artinya apa? Saksi Yehova itu bisa kita katakan perpecahan sekte dari Kristen gitu. Berarti tetap di KTP-nya itu agamanya masuknya Kristen gitu ya? Tetap, pastinya tetap. Gitu. Iya. Rupanya lama-lama banyak ketularan juga ya. Iya. Gak inget terus soalnya. Iya. Jadi banyak juga yang nanyain kenapa semalam gak live gitu. Tapi nanya ke aku gitu kan, banyak banget. Sampai aku bilang, lah aku nggak tahu orang Ustaz sendiri Kalimantan Selatan kan. Jadi aduh gitulah, terus banyak yang minta aku suruh naik. Iya, apa maksud temen-temen nyuruh mbaknya naik? Iya kan, terus sampai aku udah dipanggilin Umi. Aduh, macam-macam aja ya, dari kawan-kawan kita ini macam-macam mintanya Mbak. Nah itu dia. Ya udah, lanjut lagi aja debatnya. Gak juga Mbak, habis ini mungkin saya mau tutup baca Quran surah Al-Waqiah juga gitu. Karena ada yang mau saya jelaskan kepada kawan-kawan. Ya saya sedikit ceramah gitu, nanti dengerin aja gitu ya. Paling 5 menit sampai 10 menit gitu. Ya. Ya udah, terima kasih ya. Udah Sama-sama. Iya ya, jangan sampai jangan sampai memimpikan yang aneh-aneh gitu ya. Iya, nanti patah pula ini bangku ya. Gawat Mbak, bisa patah bangku saya gitu. Saya masalahnya teman-teman lagi pesen bangku itu dibeliin hamba Allah juga gitu. Belum datang ya. Belum datang. Masih yang kemarin bangkunya ya. Masih yang kemarin, cuma seperti itu juga. Soalnya ada yang mau beliin kursi gaming itu, saya nggak suka terlalu besar gitu. Gitu. Ya udah ya. Banyak. Coba Mbak lihat tuh. Ya di bawah itu Mbak ya, ada yang tulis kulkas terbang, piring terbang, kasur terbang, bantal terbang, piring pecah, macam-macam. Macam-macam apa teman-teman ini. Aduh. Oke lah kalau kayak gitu Mbak ya, terima kasih Anda mau berkunjung gitu. Semoga hidayah Allah berikan kepada Anda gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Bye semuanya yang di bawah. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Turun sendiri. Iya teman-teman, ini turun sendiri. Kenapa coba? Salahkah saya ya ketika menaikkan beliau? Salahnya di mana? Ayo. Saya mau tanya, tadi ada juga nih perempuan minta naik beberapa. Kenapa emang gini ya teman-teman semuanya ya?
Sering ya, saudara-saudara muslim termasuk guru saya dan Ustadz Wafi juga mengingatkan. Katanya apa kepada saya, Ustadz, seorang pendakwah itu ya, syaitan itu tidak akan menggoda Anda, menggoda saya, kata Ustadz Wafi, atau kata guru-guru saya, melalui harta gitu. Karena nggak akan mempan kalau digoda melalui harta. Contoh kita dititipin harta kan kayak gitu. Kebiasaan pemuka agama itu dia nggak bernafsu dengan harta. Kalau ada amanah pasti disampaikan gitu. Itu ya kalau seorang pendakwah, bukan dari harta. Terus kata guru saya juga dan teman-teman ya, ustadz yang lainnya, lalu dari apa? Nah, dijelaskan pula ya, mereka katakan kalaunya dari ilmu, syaitan itu akan susah gitu, akan susah menggoda kita melalui ilmu yang kita miliki. Karena kita bisa memahami wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu ya campur kebenaran dengan kebatilan. Susah dari ilmu. Tapi dari mana? Dari wanita. Dari wanita gitu. Sekuat-kuatnya iman, iminnya kagak kuat kan gitu. Iya, sekuat-kuatnya iman, iminnya kagak kuat pula. Itu ya teman-teman. Jadi dari wanita. Makanya kan ada istilah inna kaidakunna azim gitu ya. Yang tahu-tahu aja artinya ya. Jadi kayak gitu Quran surah Yusuf itu ya, inna kaidakunna azim. Jadi teman-teman, dari wanita memang berat ya teman-teman semuanya. Saya harus akui sama teman-teman, cerita sedikit tentang saya. Banyak teman-teman, dari dulu wanita datang kepada saya gitu. Kalau saya hitung itu 40 lebih gitu kalau saya ambil semua. Baru kemarin saya tidak sebutkan ibu-ibunya ya. Ada nanya, udah punya pendamping? Ketawa aja saya gitu. Katanya ada nih temennya ustazah muda juga. Waduh, kata saya. ada aja. Ya itulah teman-teman, godaannya melalui wanita. Tapi ya kalaunya kita ingat pesan teman, pesan guru saya ya, insya Allah gitu ya, kita akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ambil itu yang halal, jangan yang haram gitu ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila gitu ya. Jadi seperti itu. Oh, guru saya siapa? Gini ya teman-teman, sedikit saya kasih tahu sama teman-teman guru saya siapa aja. Sebenarnya guru saya itu banyak teman-teman, ada ustazah dan ada ustadz gitu ya. Ada ustadz, ada ustazah. Cuma yang terkenal di Kalimantan Selatan ini ada 3 gitu, ada 3. 2 masih hidup, 1 udah wafat. Gitu. Siapa yang udah wafat? Mungkin teman-teman belum tahu ya, saya belajar di mana saja. Tahun 1998 teman-teman, saya belajar dengan Bapak Kiai Haji Pansuri Rahman, yang sekarang beliau adalah kiai di sebuah majelis di Banjarmasin, Abu Syarifah gitu ya. Dengan beliau mengajarkan saya dasar-dasar Islam, dari fikih gitu ya, fikih, hadis, bahkan doa-doa itu teman-teman. Sama saya belajar sholat, belajar wudhu, belajar juga ngaji gitu. Hatam pertama dengan beliau saya. Itu banyak banget itu jasanya sama saya beliau itu, Kiai Haji Pansuri Rahman itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi dan merahmati beliau dan balas beliau dengan jannahnya, amin ya rabbal alamin. Ini kadang-kadang teman-teman Kiai Haji Pansuri Rahman itu sama teman-teman Gustian nonton live streaming saya, baik di YouTube ataupun di TokTok gitu. Terus yang kedua ya, setelah dengan beliau saya belajar ya, saya juga belajar dengan ustadz yang lain. Contoh Ustadz Fakhrul Zabadi dari Miftahul Ihsan itu, Ustazah Nurul Latifah, ada Ustadz Fajrin, ada Ustadz Ahmad Iskandar juga. Itu di bawah kepemimpinan atau pengesahan dari Kiai Haji Baharan Jamil Barabai. Tahu kan pasti teman-teman yang di Kalsel. Jadi yang mentashih bacaan Al-Quran saya itu
ya yang menanggung jawabi, saya ngambil sanatnya itu dari Kiai Haji Bahran Jamil gitu. Gitu. Barabai, iya di Barabai. Beliau itu pengesahannya dari beliau Pantai Hambawang. Nah, terus ya pada tahun 2000 ini ya 2002. Ini 2002 saya belajar kitab dengan Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul ya. Cuma nggak lama gitu, keburu beliau sakit sampai beliau wafat gitu. Kan beliau tahun 2005 wafatnya. Pada saat itu saya juga masih kecil. Jadi saya sebagian belajar fikih dengan beliau, ilmu tasawuf juga. Jadi pembacaan kitab Imdad dan Tanbihul Mughtarin itu sempat beliau bacakan gitu. Jadi ya qadarullah dan alhamdulillah saya pernah bertatap muka dengan beliau gitu, berbicara langsung sewaktu kecil. Gitu teman-teman, riwayat saya itu yang dikenal gitu ya, yang dikenal oleh Anda semuanya. Kalau ustazah atau ustadz yang lainnya juga banyak, cuma ya mungkin anda tidak kenal dan mereka bukan orang publik gitu. Maksudnya itu hanya mengajar di sebuah pendidikan Islam, bukan seperti mengadakan majelis atau seperti ya guru-guru saya kan. Kiai Haji Bahran Jamil beliau terkenal di Barabai, suka ceramah, kan juga beliau punya pendidikan Islam. Terus juga ya Kiai Haji Mansuri Rahman beliau punya majelis ta'lim kan gitu. Apalagi guru sekumpul. Mungkin dari Anda semuanya ya tiap tahun itu ada yang haul ke Martapura ya, kan ke tempat beliau gitu.